Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Ayol ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah karya Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan, kita terakhir di halaman 67. Yaitu ahamu alamati ahli zaid, tanda-tanda pokok ya orang-orang yang memiliki penyimpangan. Tanda-tanda pokok orang-orang yang memiliki penyimpangan. Az-zaid makna ad-dhalalah. Az-zaid itu kesesatan. Tanda-tanda pokoknya itu yang pertama apa? Bukan furqan ya, furqah. Al-furqah. Al-furqatul lati nabbahallahu 'alaiha fi qawlihi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Itu tanda mereka itu adalah suka berpecah. Yang mana perpecahan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa kelompok. Kemudian ats-tsani ittiba'ul mutasyabih, mengikuti mustabihat atau mutasyabihat yang rancu. Jadi kalau di Al-Quran ini kita mendapatkan ayat-ayat mutasyabihat, maka solusinya adalah dikembalikan ke muhkamat. Karena pada dasarnya seluruh ayat Al-Quran itu muhkam. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun uhkimat min ladun hakimin khabir. Itu kitab, yaitu Al-Quran, uhkimat yang muhkam. Jadi sebenarnya semuanya itu muhkam. Maka kalau ada yang mutasyabih yang butuh kepada penjelasan, maka kita kembalikan ke muhkamnya. Jangan langsung diambil yang mutasyabih. Adapun tanda orang-orang yang memiliki penyimpangan, mereka senantiasa mengikuti yang mutasyabih. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min. Orang-orang yang di dalam hati mereka memiliki penyimpangan, mengikuti hawa nafsu, maka mereka yang mereka ikuti adalah ma tasyabah,
apa-apa yang mutasyabih. Kemudian yang ketiga, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Itu juga disebutkan di dalam surah Furqan ya. Kemudian yang keempat, mu'aradatus sunnati bil Qur'ani. Ya, melawan as-sunnah dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kelima, mempertentang. Iya. Kemudian yang kelima, bughdhu ahlil athar. Bughdhu ahlil athari. Apa arti bughdhu ahlil athar? Membenci ahlus sunnah. Ahlul athar, ahlul hadith, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi di antara tanda mereka membenci ahlus sunnah. Tidak suka dengan ahlus sunnah. Tidak suka dengan dakwah sunnah. Itu tanda mereka. Kemudian yang keenam, itlaqul alqabi as-sayyi'ati ala ahli sunnah. Memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ahli sunnah. Ya, memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ahli sunnah. Seperti apa? Wahabi ya. Kalau salafi apa? Salah fikir atau talafi ya, perusak. Tanda-tanda ahluz zaid gitu. Mereka senantiasa memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ahlu sunnah. Orang-orang yang mengajak kepada sunnah. Kemudian yang ketujuh, tarku intihali madhabis salaf. Itu menolak untuk menisbatkan diri kepada madhab atau manhaj salaf. Madhab salaf, madhabis salaf atau manhajis salaf. Itu menolak untuk menisbatkan diri, tidak mau menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Alergi dengan salaf. Ini tanda orang-orang menyimpang. Ya. Kemudian Abu Syifa, ini belum dibaca ya. As-Samin yang ke-8. Sami takfiru mukhalifihim bi ghairi dalil. Ya, di antara tanda selanjutnya, tanda orang-orang menyimpang apa? Kelompok yang menyimpang. Takfiru mukhalifihim bi ghairi dalilin. Mengkafirkan dengan tanpa dalil. Kalau tidak sesuai dengan mereka dikafirkan. Seperti orang-orang ISIS, orang-orang Khawarij ya. Kalau tidak sesuai dengan manhajnya mereka, maka yang selain mereka itu dikafirkan. Atau bahkan dibunuh ya. Nah, kenapa? Karena sudah kafir, berarti halal darahnya. Mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka dengan tanpa dalil, ditakfiri. Ya. Kemudian yang ke-9, poin yang terakhir apa? Fi mawadhi'a
إلى تفصيل وبيان والقياس على ما لا يصح القياس عليه. Ya. Iya, enak. Iya, betul. Ingat antum ya. Dan dia tidak bertanwin ya. Tidak ada alif lam tapi tidak bertanwin. Itu ada pelajarannya nih. Tapi kalau ada alif lam kasroh majrur ya. Fil mawadhi'i bacanya. 9 al-ijmalu fi mawadhi'a tahtaju ila tafsilin wa bayanin. Ya. Apa artinya ini? Mengglobalkan. Menjadikan hukum global pada perkara-perkara fi mawadhi'a, pada perkara-perkara tahtaju ila tafsilin, tahtaju yang butuh, ila tafsilin kepada perincian, wa bayanin dan penjelasan. Menjadikan hukum global pada perkara-perkara yang butuh kepada ya perincian dan penjelasan. Seperti apa? Seperti masalah pengkafiran misalnya. Ya. Di ayat Allah, firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah ya faulaika humul kafirun. Ya. Karena mereka mengkafirkan orang-orang yang mengkafirkan, yaitu kafir keluar dari Islam. Padahal di sini butuh kepada tafsil, perincian. Padahal setelah ayat itu ada perinciannya dan juga ada penjelasannya di dalam tafsir. Perkara-perkara takfir ini, pengkafiran, butuh kepada perincian dan penjelasan. Ya. Supaya orang tidak mudah untuk mengkafirkan orang serampangan. Ya. Sehingga mengeluarkan orang lain dari agama Islam. Kemudian wal qiyasu ala ma la yasihu al qiyasu alaihi. Dan mengkiaskan kepada apa-apa yang tidak bisa dikiaskan. Kias dengan yang dikiaskan itu tidak bisa dikiaskan. Atau kias ma'al farid. Perkara ini dikiaskan kepada perkara ini. Padahal keduanya itu tidak bisa dikiaskan. Qala al-Imam Ahmad. Apa? Sedikit lagi ya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yanbaghi lil mutakallimi fil fiqh ay yajtaniba hadzaini al-usulaini al-aslaini al-mujmal wal qiyas. Jadi kata Imam Ahmad, ya, Ahmad rahimahullahu taala, yang bagi lil mutakallimi fil fiqhi an yajtaniba hadainil aslaini, ya, al mujmala wal qiyas. Yang bagi lil mutakallimi fil fiqhi an yajtaniba hadainil aslaini al mujmal wal qiyas. Ya. Sudah sepantasnya, ya, seharusnya lil mutakallimi fil fiqhi, orang yang berbicara dalam pembahasan fikih. Ya. Yang seharusnya bagi orang-orang yang berbicara dalam perkara fikih. Bukan akidah, dalam perkara fikih. An yajtaniba hadainil aslaini, supaya dia menjauhi, yajtaniba hadainil aslaini, dua pokok ini. Ini dalam perkara fikih, seorang harus menjauhi ya dua perkara pokok ini. Apa itu?
Yang tadi kita sebutkan mujmal, yang umum, global. Satu lagi apa? Qiyas. Ini dalam fikih. Wa qala aidan, dan beliau berkata lagi. Siapa ini yang berkata? Imam Ahmad. Apa? Aksaru ma yukhti'un nasu yukhti'un nasu min jihadi ta'wil wal qiyas. Ya. Aktsaru ma yukhti'un nasu, atau bisa juga dibaca nasa ya. Min jihati ta'wil wal qiyas. Yang paling banyak yang menjadikan manusia keliru, ya, yang paling banyak yang menjadikan manusia keliru itu dari sisi apa? Min jihati ta'wil wal qiyas. Dari sisi ta'wil, maksudnya tafsir di sini. Tafsir wal qiyas, qiyas. Ya, yang paling banyak menjadikan manusia keliru itu dalam sisi ta'wil dan qiyas. Kemudian Itu ma dzakarahu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala man at-tahdziri min hadaini al-aslaini fil fiqh dalilun ala annahu fi babil aqidati yakunu tajannubu dzalika aula wa ahra. Qultu ma dzakarahu al-Imam Ahmad rahimahullahu min at-tahdhiri min hadainil aslaini fil fiqhi dalilun ala annahu fi babil aqidati yakunu tajannubu dzalika aula wa ahra. Ya. Saya berkata siapa? Iya. Ma dzakarahu al-Imam Ahmad, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad yang tadi kita sebutkan, minat tahdhiri min hadainil aslaini fil fiqhi, berupa atau untuk at-tahdhir apa? Berhati-hati. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad untuk berhati-hati min hadainil aslaini, dari dua perkara ini, yaitu mujmal dan qiyas, fil fiqhi, di dalam fikih. Yang diperintahkan untuk kita berhati-hati itu dalam apa tadi? Dalam perkara fikih, dalam perkara fikih tentang mujmal dan qiyas. Dalilun ala annahu fi babil aqidati yakunu tajannubu dzalika aula wa ahra. Maka itu menunjukkan bahwa ya, peringatan beliau untuk berhati-hati terhadap mujmal dan qiyas dalam bab akidah itu lebih utama lagi. Kalau dalam perkara fikih saja kita diperintahkan untuk berhati-hati terhadap dua perkara ini, ya, apalagi di dalam bab akidah. Ya. Dan justru orang-orang yang menyimpang, mereka banyak terjatuh dalam penyimpangan justru dalam bab akidah. Tajannubu, menjauhi. Ya, tajannubu dzalika aula wa ahra. Menjauhi atau berhati-hati. Jadi dalam fikih saja beliau memperingatkan kita untuk menjauhi dari dua pokok ini, ya, dan itu menunjukkan dalilun, menunjukkan bahwa di dalam bab akidah peringatan beliau tentu lebih aula. Di sini aula apa? Lebih utama.
Jadi paham maksudnya ya? Kalau dalam fikih saja kita berhati-hati, apalagi dalam bab akidah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.